warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini tim Capstone A14. Di sini kami akan mempersembahkan Cardimetry, sebuah alat deteksi atrial fibrillation yang dilengkapi dengan Human Activity Recognition. Jadi alat kami itu bertujuan untuk mengirimkan isyarat jantung dari alat kami menuju peladen atau server yang akan nantinya diproses dan mendapatkan apakah isyarat jantung tersebut terdapat atrial fibrillation atau tidak. Oke, selanjutnya alat kami juga dilengkapi dengan Human Activity Recognition yang digunakan untuk memverifikasi diagnosis dari AF yang dilakukan oleh alat kami begitu. Nah, alat kami bekerja secara real time sehingga apabila terjadi kelainan pada pasien, proses penanganan dapat dilakukan segera. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelumnya kenalin kami dari kelompok B01 Capstone 2023. Di sini aku Sani dan ada temanku juga. Aku Evan. Nah, di sini kami mau jelasin nih dikit-dikit tentang apa sih Capstone kita itu bikin apa, terus juga alatnya tuh kayak gimana. Nah, kita tuh sebenarnya bikinnya tuh jempuran otomatis. Intinya itu kalau misal hujan, nanti dia tuh bakal masuk ke atap yang sini. Nah, kalau misal dia tuh nggak hujan, nanti dia bakal keluar lagi ke yang sebelah sana gitu. Nah, ini mungkin buat alatnya atau peraganya bisa langsung lakuin sama Evan nih. Sistemnya bakal mendeteksi seperti air hujan, kelembapan dan suhu. Nah, setelah sensornya sudah didapatkan, itu akan dihitung dengan logika fuzzy di dalam ESP32-nya. Nah, untuk semua sensor yang sudah didapatkan, kita juga bisa dapat menghasilnya di website. Di sini ada humidity, temperatur, ada kondisi hujan, dan intensitas cahaya. Nah, hasil dari fuzzy yang tadi kita dapatkan bakal tertampil di sini kondisi cuaca dengan 3 hasil, yaitu tidak hujan, peningkatan hujan, dan hujan. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok Capstone B01 2023. Saya Sani dan teman saya Evan. Pamit undur diri. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Muhammad Romero dari kelompok B14 mau menjelaskan tentang Capstone kelompok kami. Ya. Singkatnya, Capstone B14 ini bernama Kalkulembu, aplikasi untuk monitoring dan prediksi berat sapi menggunakan handphone. Ya. Dengan aplikasi ini kami berharap untuk mempermudah kerja peternak mengambil atau mengestimasi bobot sapi mereka hanya dengan memfoto sapi menggunakan kamera HP. Selain itu, dengan aplikasi kami, peternak juga dapat memonitor berat sapi, perkembangan berat sapi dan sapi-sapi yang ada di peternakan. Ya, kira-kira seperti itu fungsi aplikasi kami. Aplikasi kami dibangun dengan machine learning untuk membantu mengestimasi berat sapi. Machine learning kami ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu object detection dan key point detection. Dan selanjutnya ada extended segmentation yang digunakan untuk mengestimasi bobot sapi itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Raisa. Aku Rangga. Kami dari kelompok C9. Nah, di sini kami ingin membuat sistem waste collector. Jadi, sistem kami ini karena kami dapat tema mitigasi bencana, sistem kami ingin memitigasi bencana banjir. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kami untuk membuat sistem ini sebagai proyek dari Capstone kami? Yang pertama yaitu karena pengalaman pribadi. Saya sendiri tinggal di daerah Jabodetabek yang mengerti bagaimana banyaknya sampah di sungai sehingga menyebabkan banjir saat terjadi hujan. Bahkan saat tidak hujan aja, sampahnya itu sudah menumpuk di sungai sehingga menyumbat aliran air. Berdasarkan data yang kami dapat sendiri, ada 995 meter persegi sampah yang harus diangkat dari sungai di Jakarta Pusat. Bisa dibayangin itu hanya di Jakarta Pusat, apalagi jika diakumulasikan ke seluruh Indonesia. Maka sampah ini memang harus diperhatikan lebih lagi. Nah, tujuan dari alat ini adalah kami ingin
dapat mengurangi sampah yang ada di sungai sehingga dapat mengurangi bencana yang terjadi akibat bencana banjir akibat sampah di Indonesia. Nah, untuk alatnya sendiri mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya Rangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem waste collector yang kami buat. Yang pertama ada wiper. Di dalam wiper sendiri dilengkapi dengan sensor HCSR04. Di sensor ini akan dilakukan pembacaan dari jumlah sampah yang ada di sini. Ketika sampah sudah mulai penuh, maka wiper dengan otomatis akan menutup. Wiper di sini digerakkan menggunakan MG dari MGS 99. Di sini MG akan melakukan gerakan untuk menutup dari wiper sendiri. Untuk konveyornya, konveyor digerakkan dengan motor DC yang ada di dalam pipa sebelah kanan. Dari motor sendiri akan memutar konveyor dan konveyor akan naik. Untuk selanjutnya di dalam sampah ketika sudah naik, sampah akan terkumpul dalam keranjang sampah. Dari keranjang sampah sendiri dilengkapi dengan sensor HCSR04. Sensor di keranjang sampah sendiri akan melakukan monitoring dari jumlah sampah yang ada di keranjang. Ketika jumlah sampah di keranjang sudah penuh, maka akan dilanjutkan pembacaan oleh sensor HCSR04 menuju web app. Nah, selain hardware, kami juga menyediakan output berupa web app karena memang sistem ini adalah sistem waste collector untuk mengangkut sampah sekaligus sistem monitoring untuk pencegahan banjir. Nah, monitoringnya adalah selain data-data ketinggian air, kami juga memonitor apakah sampah pada sistem itu sudah penuh. Nah, saat sampah sudah penuh, web app akan mengirimkan notifikasi kepada user untuk mengangkut sampah yang ada di keranjang sehingga sistem dapat bekerja kembali. Nah, berdasarkan hasil forecast yang telah kami lakukan pada pengujian ini, dapat diperkirakan bahwa efektivitas alat ini itu sangat baik karena dapat mengambil semua sampah yang mengambang di sungai. Oleh karena itu, dengan adanya alat ini kami harapkan banjir akibat tumpukan sampah di sungai itu dapat berkurang. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Kami dari kelompok 9 undur diri. Halo, namaku Zulfan dan aku Hervi. Jadi kami di sini membuat K9 VSAR System. Alat ini bisa monitoring K9 atau anjing pelacak secara real time agar tim SAR bisa memantau secara real time pada peta ini. Nah, jadi peta ini akan memvisualisasikan hasil tracking ataupun jejak dari si K9-nya seperti itu. Nah, tentunya juga nanti di visualisasinya ini ada sebuah polyline ataupun sebuah garis yang akan tersambung dan nantinya akan apabila anjing K9 menggonggong, dia akan berubah menjadi sebuah pinpoint, teman-teman, seperti itu. Kemudian juga terdapat fitur lain seperti untuk print dari mapnya sehingga nanti bentuknya akan menjadi sebuah PDF ataupun PNG seperti itu. Dan dengan alat ini, tim SAR bisa meningkatkan efektivitas dari proses pencarian korban bencana alam dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada tim SAR. Setiap detik sangat berharga, tim SAR juga tetap harus terjaga. Tingkatkan efektivitas pencarian, kurangi risiko kecelakaan. Oke, jadi kami dari kelompok Capstone A01 mempresentasikan suatu alat untuk menangkap serangga ya. Jadi alat kami ini bernama Electric Field Screen. Alat ini berfungsi di sektor greenhouse ya, atau di sektor agriculture, terutama untuk penangkapan serangga karena tumbuhan di serangga ini, tumbuhan di sektor agriculture ini terkena virus yang disebabkan oleh serangga atau jamur. Nah, jamur itu dapat disebabkan oleh tadi serangga atau spora. Nah, alat ini terdiri dari yang bernamanya itu electric field screen atau yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, alat ini itu bekerja sebagai pengganti dari ventilasi pada greenhouse. Jadi ketika semisal ada lalat atau serangga lalat buah atau misalnya spora yang tertiup angin masuk ke dalam ventilasi tersebut, partikel kecil itu akan terperangkap melalui di screen ini. Bagaimana cara terperangkapnya? Jadi yang pertama itu ini memanfaatkan sifat elektrostatis. Jadi ketika ada serangga yang menempel ke sini, dia akan, karena serangga bermuatan negatif atau positif, dia akan terperangkap ke medan elektrostatis yang berada pada screen ini gitu. Nah, bagaimana cara mengganti elektrostatis itu? Caranya itu adalah memakai tegangan tinggi. Tegangan tinggi yang kita maksud itu adalah tegangan tinggi DC yang berkisar dari 0 sampai 15 kV. Nah, di sini kita mempunyai dua mode, yaitu ada mode auto dan mode manual. Apa itu mode manual? Jadi untuk mode manual,
kita itu menentukan set point tegangan yang kita inginkan. Jadi untuk demo pertama yaitu mode manual, kita bisa men-set tegangannya dengan mengklik di sini. Kita klik B dulu untuk mode idle. Kemudian kita klik A. Ya. Dan kemudian kita input set point tegangannya. Misalnya kita ingin set point tegangannya itu di 13.000 ya. 13.300 misalnya. Nah, terus kita enter. Ini nanti tegangannya ini akan berubah. Nah, ini tegangannya akan berubah ke 13.000 kV. Nah, sekarang kita coba mode manual ya, mode manual. Cara mode manual yaitu kita klik B lagi untuk mode idle. Nah, kemudian kita ketik C. Klik C. Nah, mode auto di sini tegangannya itu akan dipengaruhi oleh kecepatan angin. Misal kecepatan anginnya ini 0 ya, maka tegangannya itu akan diset ke tegangan sekitar 8 kV. Bentar, ini. Nah, ini tegangannya adalah sekitar 8 kV. Dan ini tegangan yang ini kita bisa lihat grafiknya turun ya. Ini grafik tegangan. Ini ada tadi 13.500 yang kita set di awal, turun menjadi sekitar 8 kV. Nah, semisal kecepatan anginnya tambah kencang nih, kita bisa lihat di situ bahwa tegangannya itu akan naik. Nah, tegangannya akan naik secara otomatis ya, tanpa kita harus men-set set point-nya ke 10.000 seperti itu. Oke, jadi mungkin itu ya bagaimana cara alat ini bekerja dan bagaimana cara kita menggenerate tegangan itu memakai trafo. Yang pertama di sini ada rangkaian trafo. Trafo itu keluarannya masih AC atau osilasi ya. Kemudian kita luruskan pakai namanya itu cockcroft circuit itu untuk mengubah AC menjadi DC, dan kita menggunakan controller PID untuk mengatur set point tegangannya agar berada di tegangan yang kita inginkan. Oke, seperti itu, terima kasih.